Keputusan. Ipana memilih untuk masuk ke dalam ruang ICU dan bertemu dengan Irfan yang baru saja terbangun dari tidurnya. "Ayah," panggil Ipana lirih di samping berangkar Irfan. "Iya sayang, ayah gak apa-apa," ucap Irfan tersenyum dan meraih kepala Ipana. "Jangan sakit-sakit, Dede gak mau ayah sakit," ucap Ipana terisak sambil memeluk Irfan. "Ayah sudah lebih baik sayang, maafin ayah karena gak bisa jaga kesehatan," ucap Irfan tersenyum dengan maksud tertentu. "Ayah jangan ngomong seperti itu, mulai sekarang biar Dede yang gantiin ayah kerja. Ayah istirahat saja di rumah ya," ucap Ipana terisak. "Dede yakin mau gantiin ayah, kerjaannya berat loh nak," ucap Irfan lirih dan terkekeh. "Dede kuat ayah, yang penting ayah sembuh dan kita terus bersama," ucap Ipana menatap Irfan lekat. "Baiklah, nanti biar abang yang mengurusnya sayang. Jangan nangis lagi, banyak-banyak berdoa biar ayah cepat sembuh ya," ucap Irfan tersenyum. "Iya ayah," ucap Ipana tersenyum. Irfan masih berada di ruang ICU karena dokter harus melakukan beberapa observasi lagi dan memastikan jika kondisinya memang benar-benar sudah lebih baik. Mereka berbincang di sana hingga Irfan terlelap karena merasakan usapan lembut dari tangan Ipana. "Cepat sembuh ayah, Dede akan melakukan apapun untuk kesembuhan ayah," ucap Ipana mengecup kening Irfan sebelum ia keluar dari ruangan itu. Berjalan dengan langkah gontai, Ipana segera memeluk Fajri ketika berada di luar. "Abang," panggil Ipana lirih. "Iya sayang, apa ayah baik-baik saja?" tanya Fajri memeluk Ipana dengan erat. "Ayah baik-baik saja bang, mungkin sebentar lagi akan keluar," ucap Ipana menyandarkan kepalanya di dada bidang Fajri. Apa abang bisa bantu Dede?" tanya Ipana mengurai pelukannya dan menatap pria tampan itu. "Bisa sayang, Dede mau apa?" tanya Fajri tersenyum. "Dede gak mau ayah sakit lagi, ayah harus banyak istirahat bang. Mulai besok Dirgantara Corp akan Dede ambil alih. Apa bang bisa membantuku?" ucap Ipana penuh harap. "Kamu sudah yakin sayang?" tanya Fajri terkejut. "Sudah bang, tapi abang bimbing Dede ya," ucap Ipana kembali memeluk Fajri dengan erat. "Iya sayang, pasti. Abang bantu," ucap Fajri menghela napasnya dan mengusap kepala Ipana lembut. Fajira dan Sapira hanya terdiam mendengarkan keputusan Ipana yang akan mengambil alih perusahaan, bukan karena meragukan kemampuan gadis itu, tetapi karena besarnya tanggung jawab yang akan diembannya nanti. "Sekarang Dede sama Bunda pulang dulu, gantian kita jagain ayah, biar abang di sini sama kakak," ucap Fajri tersenyum. "Iya bang, jangan lupa kabari Dede nanti," ucap Ipana berat untuk meninggalkan Irfan. Ia berjalan keluar dari rumah sakit bersama dengan sang ibunda. Wajah sendunya sangat terlihat dan tidak bersemangat. "Sayang," panggil Fajira lembut. Ia begitu merasakan kegundahan di dalam hati Ipana. "Iya Bunda," jawab Ipana lirih. "Dede yakin dengan keputusan besar itu?" tanya Fajira lembut. "Yakin Bunda, ada abang yang akan mendampingi Dede. Yang penting ayah sehat dan kita bisa berkumpul lagi Bunda," ucap Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. "Jangan dipaksa jika Dede belum sanggup sayang," ucap Fajira. "Dede sanggup Bunda, Dede pasti bisa," ucap Ipana sambil menghela napasnya. "Ya sudah, kalau memang itu keputusan Dede, Bunda akan mendukungnya, tapi jangan terlalu memaksa ya sayang. Bunda gak mau kalau Dede ikutan sakit juga," ucap Fajira tersenyum dan mengelus kepala Ipana lembut. "Iya Bunda," ucap Ipana tersenyum. Perlahan mobil berhenti di halaman rumah yang masih terlihat bagus, walaupun sudah ditinggal berpuluh tahun lamanya. "Langsung istirahat sayang, nanti malam kita ke rumah sakit lagi," ucap Fajira mengecup kening Ipana. "Iya Bunda juga istirahat ya," ucap Ipana tersenyum dan mengecup pipi Fajira. Mereka melangkah menuju kamar masing-masing. Ipana berjalan lesu menuju kamarnya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Ceklek. Pintu terbuka, ia menatap ruangan yang sudah dihuni selama 20 tahun lamanya, menjadi saksi tentang semua keinginan yang pernah ia sebutkan. "Tuhan, apakah aku sanggup menggantikan ayah?" ucap Ipana bersandar di pintu kamarnya dengan air mata yang kembali menetes. Sejenak Ipana termenung membulatkan tekad dengan pilihan yang ia ambil. Mata tajamnya menyala dengan tangan yang mengepal. "Ya, ini adalah keputusan yang tepat, ini adalah takdirku. Semuanya sudah disiapkan sesempurna mungkin. Aku harus bisa,"
ucap Ipana tegas. Ia berdiri tegap dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah 15 menit Ipana keluar dengan tubuh yang lebih segar, tak lupa dengan wajahnya yang datar, menatap cermin besar yang ada di kamar itu sambil menggunakan beberapa skin dan body care. Semangat, Ipana demi ayah dan keluarga. Ucap Ipana tersenyum tipis. Ia segera membaringkan tubuh lelahnya setelah menggunakan pakaian, mata yang tertutup, namun pikirannya masih menerawang tentang semua keinginan yang sering ia ucapkan. Aku ingin mengalahkan Dipa Dunia, aku akan menjadi penyanyi yang sangat hebat ketika besar nanti, teriak Ipana setelah menonton konser Celine Dion, Beyond dan yang lainnya melalui virtual. Aku mau menjadi ilmuwan, menemukan banyak obat-obat untuk penyakit yang belum ditemukan penawarnya, ucap Ipana ketika memilih jurusan fisika. Tuhan, bolehkah aku memilih untuk jadi orang biasa saja? Aku ingin berjalan-jalan tanpa diganggu oleh orang lain. Aku ingin menghabiskan waktu sendiri tanpa ada yang berteriak memanggil namaku, ucap Ipana kesal. Akhirnya aku akan semakin terkenal di mana-mana setelah menggantikan ayah. Pasti semakin banyak buaya darat yang akan mendekatiku, ucap Ipana menghela napasnya. Apa kabarnya mereka setelah 5 tahun berlalu? Tanya Ipana yang tidak mendapatkan info lagi. Tono dan Brian menghilang seperti ditelan bumi. Selama 5 tahun ini mereka tidak menampakkan batang hidungnya di hadapan Ipana. Entah mengapa hanya ada satu pikiran Ipana, yaitu ultimatum dari Fajri. Ia yakin jika abang tampannya itu telah memberikan mereka peringatan agar tidak mendekatinya. Aku tidak bisa membayangkan jika mendapat suami posesif dan pecemburu seperti abang dan ayah, pasti akan semakin melelahkan untuk menghadapi sikap mereka, ucap Ipana tersenyum dan menggeleng. Wanita karir, I'm coming, ucap Ipana sebelum terlelap. Setelah menjalani observasi, Irfan diperbolehkan untuk pindah ke ruang rawat inap. Fajri dan Sapira dengan telaten mengurus sang ayah. Beruntung Sapira sempat menitipkan si kembar ke rumah Mama Hersi, sehingga mereka tidak terlalu risau. Bang, tolong kamu panggil pengacara kita, ucap Irfan ketika sampai di ruang rawatnya. Ada masalah apa ya? Tanya Fajri mengernyit. Ayah akan mengalihkan semua saham ayah untuk Ipana. Tolong kamu atur agar Dede bisa jadi CEO di perusahaan, ucap Irfan tersenyum. Ayah, lebih baik ayah sembuh dulu baru kita bicarakan lagi hal ini, ucap Fajri lembut. Gak apa-apa bang, ayah yakin para pemegang saham tengah ricu karena ayah sakit. Ayah tidak mau siapapun merebutkannya, ucap Irfan. Ayah, tegas Fajri yang tidak suka ketika Irfan lebih memilih membahas perusahaan daripada kesehatannya. Apa kamu mau perusahaan ayah jatuh ke tangan yang salah? Banyak yang bergantung hidup dengan kita bang. Hanya itu yang ayah pikirkan. Ayah gak takut bangkrut, namun ada ratusan ribu karyawan yang akan kehilangan pekerjaan karena kelalaian kita, terang Irfan membuat Fajri terdiam. Baiklah, Aji akan memanggil pengacara kita, ucap Fajri pasrah. Besok akan saya bacakan semua keputusan ini pada rapat pemegang saham. Saya mohon bantuan dari Tuan Fajri sebagai pemilik saham nomor 2 terbesar setelah Tuan Irfan, ucap pengacara Gilang Purnama. Itu pasti Pak, saya akan membantu, ucap Fajri tegas. Semua orang sudah berkumpul di kamar inap Irfan, termasuk Ivana dan Fajira. Gadis itu hanya terdiam namun otaknya berpikir dan mencerna apa yang dilakukan oleh sang ayah. Aku menjadi pemegang saham terbesar di sana 60%, itu jumlah yang sangat besar, batin Ipana. Apa ayah yakin mau memberikan semua saham itu kepada Dede? Tanya Ipana ragu. Tentu sayang, kalau kamu tidak mempunyai saham sebanyak itu, akan susah untuk memimpin perusahaan. Bisa jadi mereka akan memilih abang atau orang lain yang akan diangkat menjadi CEO, terang Irfan lirih. Baiklah, tapi Dede ada syarat, ucap Ipana menawar. Apa syaratnya sayang? Tanya Irfan. Selagi syarat kamu masih bisa dicerna oleh akal sehat, abang akan mengabulkannya, ucap Fajri. Dede mau beli moge, apa boleh? Cicit Ipana. Semua orang terkejut dengan permintaan gadis cantik itu. Gak boleh? Teriak Irfan dan Fajri bersamaan dan membuat semua orang yang ada di sana terlonjak kaget. Wajah Ipana langsung berubah cemberut dan terlihat seperti ingin menangis. Sayang, kamu itu perempuan, bagaimana kalau terjadi apa-apa nanti? Ucap Fajri lembut. Tapi Dede bisa membawanya bang. Motornya juga udah Dede pesan besok sudah datang,
ucap Ipana cemberut. Astaga, ucap mereka tidak menyangka. Keren kamu dek, nanti ajarkan kakak ya, ucap Sapira bertepuk tangan. Sayang, ucap Fajri melotot. Ih, delik Sapira. Mereka hanya pasrah dengan permintaan Ipana yang sangat berbahaya itu. Namun mereka tidak terlalu risau karena Ipana memang memiliki hobi dalam otomotif juga. Fajri dan Sapira memilih untuk pulang dan bergantian dengan Ivana, dan Fajira untuk menjaga Irfan, ia sudah terlelap di atas berangkarnya.